Masya Allah Bang, ini ya. Gambar apa ya? Pemandangan indah sekali, Masya Allah. View kalau lihat ini makanya jadi icon terus saat di sini. Jadi banyak yang berkunjung ke sini, selfie, foto dari luar juga banyak yang ke sini. Memang. Itulah. Masya Allah. Istilahnya enak lihat di mana gitu kan untuk view-view. Alhamdulillah lah kita di Bangka nih dianugerahi alam yang cukup indah. Walaupun ya memang harus ada usaha dan ada kesungguh-sungguhan lah untuk menjaga kelestarian alam nih biar bisa dinikmati anak cucu kita. Iya. Nah terus ini saat apa kita ini kan pengajian lah banyak gitu kan, ustaz-ustaz datang ke sini juga, terus banyak yang baru-baru nak mulai. Nah kira-kira ya macam mana bagus yang untuk yang baru-baru mulai ini kajiannya seperti apa gitu yang bagusnya ikut kajiannya. Memang ini juga satu fenomena yang perlu banyak kita syukuri. Setelah banyak kajian kan, dulu kan cuma psikodois, sekarang kan malah orang pacak jadi bisa jadi bingung kan nak nyari di mana-mana kajian yang mana karena jadi memang mau tidak mau orang tuh harus punya prioritas. Misalnya dia baru ngaji, baru kenal sunnah, anak ngaji, nak talibul ilm, ya maka yang pertama kali jadi prioritas dia itu masalah akidah. Akidah dulu, Ustaz. Akidah dulu. Karena akidah ini ibaratnya dia kunci sukses kita dunia akhirat lah. Percuma ibadah bagus, percuma akhlak bagus, tapi akidah menyimpang, tidak tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Jadi tidak ada manfaat, kurang lah manfaat. Ya bisa jadi amalan-amalan dia itu terhapus karena dia tahu masalah syirik. Kata Allah kan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau tuh berbuat syirik, kalau engkau berbuat syirik maka akan terhapus amalanmu. Sehingga orang harus tahu dulu deh permasalahan tauhid, permasalahan akidah yang benar. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ini yang harus jadi prioritas dia. Jadi kalau nyari pengajian, cari pengajian akidah. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan ibadah dia sehari-hari. Macam sholat, ya. Sholat itu kan kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi dia harus tahu bagaimana cara sholat Nabi. Ya, dan tentunya sebelum sholat pun dia harus tahu cara toharoh yang benar, bersuci yang benar, berwudu yang benar, mandi wajib yang benar. Kalau dia sudah dewasa kan, mau tidak mau dia harus tahu cara mandi junub yang benar. Maka inilah yang hendaknya jadi prioritas. Kemudian baru dia pelajari ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu fikih yang lain. Mungkin kalau dia seorang yang berkecimpung di bidang perdagangan, dia harus tahu fikih muamalah, ya, jual beli fikih buyu itu seperti apa. Kemudian juga dia mengetahui tentang mempelajari tentang masalah akhlak dan adab. Dia harus tahu bagaimana akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada istri atau kepada suami, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada tetangga. Ini juga harus menjadi perhatian seseorang. Nah, setelah itu kalau misalnya dia sudah ilmu-ilmu yang prioritas ini sudah dia dapatkan, nah dia coba juga untuk belajar ilmu-ilmu alat agar dia lebih memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan lebih baik. Ilmu alatnya apa ya Bang? Contohnya misal bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kan Al-Quran dan hadis itu kan dengan bahasa Arab. Ucapan para ulama juga dengan bahasa Arab. Nah, jadi seseorang tuh dia harus belajar bahasa Arab biar apa ya? Biar dia baca tahu Al-Quran. Dan ini besar sekali pengaruh ya. Aku kasih contoh apa ya? Misalnya ada imam baca Al-Quran. Masya Allah dia baca Al-Quran bagus. Tapi kita tidak tahu arti ya. Kita tidak tahu arti ya. Akhirnya kurang lah merasuk dalam hati. Beda kalau kita tahu misalnya yang dibacakan tuh ya ayat-ayat tentang surga neraka. Jadi kita paham gitu kan. Baca-baca kita Masya Allah bergetar hati kita kan. Ya. Nah ini juga penting. Kemudian belajar tentang usul fikih ya. Agar kita tahu bagaimana sih suatu hukum itu dikeluarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis, kemudian kok bisa keluar ini haram, ini hukum mubah, ini hukum sunnah. Itu macam mana ya cari ya? Itu kita belajar ilmu usul fikih, jadi tahu ya. Dan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Tapi yang paling wajib tadilah yang sebagaimana yang kita sampaikan, ilmu akidah, ilmu yang paling wajib. Dasar ya. Paling dasar. Nah sekarang tuh kan alhamdulillah lah di radio alhamdulillah lah. Nah tuh bagus tuh kalau misalnya radio dibikin program silsilah, artinya macam ada kurikulum. Jadi kajian tauhid itu setiap hari apa,
yang lengkap dari awal sampai akhir. Jadi jangan cuma tematik be ya. Jangan cuma tematik. Nah, sebagian ikhwan banyak dia senang tematik. Tapi pembelajaran yang istilahnya terstruktur dia kurang senang. Padahal inilah yang lebih banyak memberikan manfaat. Bukan bilang tematik itu tidak ada manfaat. Ya, tematik itu juga bermanfaat. Di antara manfaatnya adalah untuk memompa semangat. Ramai kan? Ramai, ya. Terus kajian-kajiannya yang tentang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan agama itu membuat kita semangat. Tapi sesungguhnya yang jauh lebih banyak manfaatnya adalah kajian-kajian rutin. Yang sifatnya kita. Alhamdulillah lah kita di kampung ini dengar banyak Ustaz lah. Ngobrol ke ustaz-ustaz kan, ngomong ke ustaz katanya, "Tak, kami di sini kajian kitab." Alhamdulillah lah, emang bagus. Bagus lah, insya Allah dakwah kita itu berada di jalurnya lah. Kalau ikhwan-ikhwan mengikuti apa yang disediakan ke asatidzah ya, majelis ilmu yang membahas kitab-kitab, dia orang konsisten istiqomah, insya Allah mereka akan ngambil banyak faedah. Ya lah, amin Ustaz. Radio kita juga, alhamdulillah Ustaz. Tapi gelombangnya 105,1 FM. 105,1 FM, Amuba ya. Dulu pas kami muda nih, anak muda Bangka. Sekarang jadi radio dakwah. Alhamdulillah lah. Ya, kita pesan-pesan ke ikhwan-ikhwan, ambil manfaat ya, baik itu dari majelis ilmu maupun kajian-kajian yang disiarkan oleh ikhwan-ikhwan di radio-radio dakwah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini